Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya pada video part 3 pemodelan struktur jembatan rangka batang dengan SAP 2000. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah memberikan pembebanan jembatan kita secara keseluruhan. Nah pada video kali ini saya akan menyampaikan teman-teman mengenai hasil analisa strukturnya, baik dari segi kekuatan maupun dari segi landutan. Oke, tidak ada banyak yang kita periksa dalam video kali ini. Kita hanya mengecek kekuatan dan landutan dari masing-masing elemen bajanya saja. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah betul momen dan geser yang terjadi sudah sesuai dengan sebagaimana seharusnya konstruksi rangka jembatan gitu ya, dimana mereka didesain sebagai dengan sambungan sendi begitu ya. Oke, nah yang terakhir nanti kita akan mempelajari bagaimana mengeluarkan report dari hasil analisa struktur kita. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke file sub kita ya. Oke, nah ini adalah jembatan terakhir dari video part 2 yang sudah teman-teman berikan beban gitu ya. Oke, sekarang saya coba melakukan running ulang ya. Bisa klik tanda panah di sini, kemudian run now. Atau kalau teman-teman mau menggunakan shortcut, bisa menggunakan F5. Kalau semuanya sudah di run, maka ketik run now. Oke, ini ada sedikit warning tapi tidak apa-apa ya. Bisa kita abaikan dulu. Kemudian kita ketik done. Oke, nah kurang lebih inilah bentuk deformasi jembatan kita nih teman-teman. Sudah terlihat seperti ada landutan ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan mencoba analisa struktur dulu mengenai kekuatannya ya teman-teman. Nah, teman-teman harus paham dulu bahwa elemen-elemen di sini tidak semuanya memiliki sifat yang sama, begitu ya. Jadi kita perlu tahu untuk menentukan kombinasi pembebanan apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengecek ikatan angin terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ikatan angin ini tidak didesain menggunakan kombinasi pembebanan gempa gitu ya teman-teman, karena dia sifatnya hanya struktur sekunder saja. Oke, sama halnya dengan balok memanjang dan balok melintang kita. Oke, nah sekarang untuk memudahkan penglihatan kita select dulu saja ikatan angin, balok memanjang dan balok melintang ya teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan fungsi select di sini ya. Select, kemudian select lagi, properties, kita pilih yang ikatan angin saja, ikatan angin ini dari profil L gitu. Terus kemudian balok memanjang dan balok melintang. Oke, sudah. Nah, kita klik kanan di kursor mana saja, klik kanan. Show selection only. Nah, begini ya. Oke, sekarang kita berangkat ke analisa strukturnya, teman-teman. Yuk, kita buka. Kita pilih dulu kombinasinya. Nah, kombinasi untuk elemen sekunder tidak perlu menggunakan pembebanan gempa ya teman-teman ya. Ini kita remove saja, kita cek mulai dari daya layan, kuat dan fatigue boleh ditambahkan. Oke, kita klik oke. Load combination-nya adalah strength dulu ya teman-teman. Oke, sudah. Maka sekarang kita buka lagi di sini. Kita ketik start design or check of structure. Atau kalau teman-teman mau menggunakan shortcut, silakan gunakan shift F5. Oke. Oke, nah teman-teman ternyata bisa dilihat di sini ya bahwa ikatan angin atas kita kekuatannya ini melebihi, rasio kekuatannya itu melebihi 1 ya teman-teman ya. Nah ini ya, warnanya merah. Merah ini artinya lebih besar dari 1. Nah ini tidak diperbolehkan ya teman-teman. Oke, ini ada 1,168. Kalau teman-teman mau memunculkan bisa klik di sini. Kemudian display design info, pilih yang
maksimum stress ratio. Nggak bisa ya, coba klik OK dulu. Oke, nah ini ya terlihat ya paling besar ini rasionya 1,6 di sini ya, di bagian tengah. Tentu paling besar ikatan angin ini di bagian tengah ya teman-teman. 1,655 itu sangat besar ya. Kemudian apa solusinya? Kita harus merubah dimensi dari ikatan angin ini ya teman-teman. Kalau dengan seluruh kombinasi tidak dengan gempa ini tidak masuk, maka harus kita ganti dimensinya. Oke, kita buka dulu kuncinya. Gitu ya. Oke, kemarin kita gunakan dia profil 150, 150, 12. Ini siku ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cari dimensi yang lebih besar ya. Dimensi yang lebih besar dari 150, 150, 19 gitu ya. Nah, ini kita gunakan dulu saja yang ada di brosur. Kalau kita naikkan satu kali gitu ya, 175, 175 tebalnya 12. Coba ya teman-teman ya. Kita coba dulu. Kita buka lagi define, section properties, frame section. Ini kita buka, kemudian kita add a copy of property. Kita tambahkan L175, 175 tebalnya 12. Ya, kita ganti dulu ya. 175, 175 tebalnya 12. Oke. Oke. Sekarang kita akan merubah dia, teman-teman ya. Nah, ini kita select ya. Kita teman-teman bisa gunakan ini assign frame section. Kita ganti dia dengan L175, 175, 12 apply. Begitu, ini sudah berubah profilnya. Kalau teman-teman mau menggunakan shortcut, silakan gunakan Alt A F S. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ya menggantinya dengan shortcut saja. Oke, sekarang kita coba running lagi. Ketik F5, run now, enter. Oke, coba kita buka dulu. Kita ketik di sini, kemudian start design or check structure. Oke, nah ini masih nggak kuat teman-teman di bagian tengah. Kalau tebalnya 12. Coba kita cek lagi di sini. Oke, kita coba yang tebalnya 15 ya. Kita buka kuncinya. Kemudian kita buka lagi define section properties frame section. Yang tadi tebalnya 12 kita modify saja menjadi 15. Oke. Sudah? F5 enter. Oke, sekarang kita pakai shortcut ya untuk menggunakan style design ini, check structure ini. Shift F5. Oke, sudah masuk nih teman-teman. Meskipun rasionya rada mepet gitu ya. Dapat 0,966, tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, jadi untuk struktur sekunder berupa ikatan angin dan juga balok melintang dan balok memanjang, ini rasionya sudah masuk semua. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita buka semuanya teman-teman. Show all, klik kanan di mana saja, show all. Oke, nah ini baik ikatan angin atas, ikatan angin bawah, maupun seluruh rangka utama ada yang tidak masuk ternyata teman-teman ya. Oke, untuk bagian rangka utama, baik yang diagonal maupun horizontal, ini kita akan gunakan kombinasi pembebanan gempa ya teman-teman ya. Ini kan masih ada yang merah nih. Tidak menggunakan gempa saja dia merah. Apalagi menggunakan gempa. Pasti lebih nggak masuk lagi gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa ketik kursor yang tengah-tengah, diperbesar, diperkecil gitu ya. Oke, nah sekarang ketik F4 dulu untuk menghilangkan keterangan. Nah, sudah kembali ke sebagaimana semestinya. Sekarang kita coba cek dengan kombinasi pembebanan gempa ya teman-teman ya. Kita buka panahnya. Kemudian select design combo. Oke, sekarang kita coba masukkan ekstrim ya. Ini kita masih di kekuatan ya teman-teman. Oke.
Oke, sudah. Sekarang kita ketik. Coba deh jangan pakai shortcut dulu, langsung di sini start design, cek start check. Oke, sekarang kita hilangkan dulu ya ikatan angin, balok memanjang dan balok melintang supaya teman-teman tidak bingung. Ya, select lagi, properties, frame section, balok melintang, kita select, balok memanjang juga di select, kemudian ikatan angin atas dan ikatan angin bawah kita select. Klik kanan, kemudian remove selection from view. Oke, sudah ya. Nah, ini tidak lebih ribet gitu ya, ini lebih mudah dilihatnya. Oke, nah teman-teman, ternyata dengan seluruh kombinasi, baik dengan gempa maupun tidak, ada rangka utama diagonal yang tidak masuk, tapi hanya di bagian ujungnya saja. Nah, sebelum di rangka utama diagonal, ini di portal akhir juga tidak masuk ya teman-teman. Coba kita buka, kita escape, kita klik batangnya, kemudian klik kanan. Nah ini, ternyata dia tidak masuk pada syarat LB per RY gitu ya, atau dia ini terlalu langsing ya teman-teman ya. Coba ya teman-teman, dengan tetap menggunakan profil yang sama, kita akan mencoba menambahkan asumsi pemasangan stiffener di sini. Gitu ya. Kita select dulu portal akhirnya, 2 ini. Oke, kemudian assign. Maaf, kita tampilkan di sini desain ya. Desain, lateral bracing. Nah, kita pakai yang user specified, specify point bracing. Kemudian kita asumsikan ini terkekang baik di bagian sayap maupun di badan. Ketik all. Kemudian locationnya, ini kita pasang mulai dari 1/5 bentang. Gini ya. Jadi terpasang ada 5 begitu ya sepanjang bentang. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Kemudian klik OK. Oke. Lagi. Oke. Kita ulang lagi analisanya. Wow, ini masuk ya portal lahirnya dengan kita memasukkan asumsi stiffener. Teman-teman, asumsi stiffener ini kita masukkan tidak bisa sembarangan ya teman-teman ya. Nah, ini karena portal lahir ini sudah masuk begitu ya, sebetulnya rasionya ya hanya keluar keterangan bahwa LB per RY-nya tidak masuk, maka kita asumsikan pemasangan stiffener di dalam lateral bracing gitu ya. Oke, kemudian mohon izin teman-teman semua karena di sini sedang azan, maka video saya pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ternyata pada bagian rangka utama diagonal di bagian akhir ini tidak masuk ya teman-teman. Kita akan coba rubah ketinggian dan lebar dari profilnya, tidak bisa kita ganti karena dia berbarengan berkesinambungan di bagian elemen yang lainnya ya. Jadi kalau kita ganti dimensi tingginya tentu tidak bisa karena kita butuhkan ketinggian yang sama. Nah, sekarang kita coba ganti dulu di bagian flange-nya saja. Oke, kita buka dulu kuncinya. Oke, kemudian kita coba ganti. Yang awalnya flange-nya itu 21, coba kita ganti jadi 25, begitu ya. Kita buka lagi define, section properties, frame section, rangka utama diagonal ini ya. Yang awalnya kita modelkan dengan ketebalan 21, flange-nya kita coba dengan ketebalan 25. Oke? Oke. Kita select dulu mereka. Oke. Kemudian kita gunakan shortcut ya teman-teman. Alt, A, F, S. Kemudian kita ganti dia menjadi rangka utama diagonal yang tebalnya 25 pada bagian flange. Oke. Oke. Kita running lagi, F5, enter. Oke, kita ketik shift F5 ya teman-teman.
Oke, ternyata masih belum masuk juga. Sebentar ya teman-teman. Oke, ternyata kita ganti flange-nya menjadi ketebalan 25 masih tidak bisa. Kita coba ganti ketebalan webnya menjadi 15 ya. Kita buka dulu kuncinya. Oke. Kita coba ganti dia dengan ketebalan 15 gitu ya. Oh, maaf, ternyata tadi di sini ketebalannya belum berubah ya, teman-teman. Oke, kita coba running ulang saja dulu. F5, enter. Kemudian shift F5. Oke, ternyata masuk ya ini teman-teman ya. Ini ketebalannya masih 13 ya. Nah, ini ketebalannya masih 13 ya. Di sini saya lupa menggantinya. 13. Oke. Oke, shift F5. Oke, nah ini alhamdulillah sudah masuk semua nih teman-teman ya. Nah, ini sudah oranye ini. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu adalah cara untuk mengecek kekuatan dari profil baja yang kita pilih. Memang kalau pada struktur baja, baik itu bangunan gedung maupun jembatan, trial error seperti ini hal yang lumrah ya teman-teman. Coba kita klik kanan, kemudian kita show all dulu. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Itu adalah cara untuk mengecek kekuatan. Nah, sekarang selanjutnya kita cek lendutannya, teman-teman. Oke? Sekarang kita coba buka di sini, kemudian select design combo. Yang kita pilih, ini kita remove semua. Nah, kalau pengecekan lendutan itu kita gunakan envelope daya layan ya, teman-teman ya. Oke, daya layan dan fatigue klik oke. Yes. Kemudian shift F5. Oke, nah teman-teman, nah ini ada yang aneh nih, kenapa semuanya merah ya? Coba kita buka envelope dari kombinasinya. Define, load combination, kemudian envelope daya layan, modify. Nah, ini ternyata linear add ya teman-teman, salah ya. Kita ganti dulu tipenya dengan envelope. Oke? Yes, oke. Sudah, kita ulang lagi shift F5. Oke. Nah, ini ternyata masuk ya teman-teman. Nah, semuanya ini sudah masuk landutannya, tidak ada yang berwarna merah begitu ya. Nah, yang gini ya. Ini kurang lebih adalah cara untuk mengecek lendutan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya. Jadi teman-teman sudah mempelajari ya bagaimana mengeluarkan rasio kekuatan antara gaya dalam yang terjadi dengan kekuatan penampang kita. Apabila kurang dari 1 nilainya, maka profil yang kita pilih dapat digunakan. Apabila tidak, maka kita harus mengganti profil kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apabila keluar notifikasi bahwa batang kita terlalu langsing begitu, atau dari segi lateral bracing tidak masuk, maka kita bisa memasukkan asumsi pemasangan stiffener kita melalui desain lateral bracing. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman sudah mempelajari bagaimana mengecek lendutan jembatannya. Oke, melalui ini steel check design gitu ya. Tapi dengan kombinasinya adalah deflection. Gitu ya teman-teman, dan gunakan kombinasi daya layan. Begitu ya. Itu untuk mengecek lendutan. Nah, sekarang untuk teman-teman yang mengerjakan tugas ini dapat menampilkan report per masing-masing elemen gitu ya teman-teman. Sebelum per masing-masing elemen kita cek dulu secara keseluruhan bagaimana bentuk momen dan gaya geser yang terjadi
Kita mulai dari sini ya. Kita mulai, maaf, ini style checknya kita hilangkan dulu. Kita bisa klik F4. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka di form shape ini melalui frame. Terus kita gunakan momen 33 dulu. Coba kita tampilkan envelope kuat ekstrim ya teman-teman. Oke, ternyata yang ada M33-nya hanyalah balok melintang saja. Kecil ya teman-teman ya. Coba kita buka M22-nya. Oke, nah ini adalah diagram M22 ya teman-teman ya. Nah, apakah sudah betul ya pada bagian ujungnya 0? Betul ya teman-teman. Nah, jadi seluruh elemen pada konstruksi rangka jembatan ini, konstruksi rangka batang, itu momen ujungnya 0 ya. Karena mereka secara konsep, dia sambungannya adalah sendi-sendi. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Nah, kemudian kita tampilkan gaya gesernya ya. Nah, baik momen 22 ataupun momen 33 itu disesuaikan dengan orientasi profil yang kita atur di awal. Gitu ya. Kita cek shear 22. Oke, kemudian shear 33. Nah, ini ya shear 33. Seperti ini. Nah, diagram gaya geser di sini ini adalah yang kita gunakan sebagai sambungan ya teman-teman dalam perencanaan sambungan guset plat ya di bagian rangka utama gitu ya. Nah, ini teman-teman gunakan nilai yang maksimum dari sumbangan masing-masing elemen ini untuk perencanaan sambungan. Oke? Oke teman-teman, maaf sekali karena saya ada hal fundamental yang saya lupa dalam pengecekan struktur ini. Kita bisa mulai dari display, show table, kemudian kita buka structure output. Ini ya yang model information, time period and frequency, kita klik OK. Time period and frequency, model period and frequency. Nah, ini ya. Dengan model default sampai 12, ternyata period kita 0,480. Ini insya Allah bisa dikatakan model kita sudah valid gitu ya, bisa kita gunakan dalam analisa. Seharusnya hal ini kita cek pada bagian awal sebelum kita lakukan analisa strength and deflection. Oke? Dan sekarang bagaimana Bu menampilkan masing-masing rasio baja yang bisa kita tampilkan di dalam laporan gitu ya. Kita klik F4 dulu. Oke. Nah, sekarang kita select dulu per masing-masing elemen. Contoh, saya mau select ikatan angin atas ya. Saya bisa menggunakan shortcut Alt S S R F. Nah, ikatan angin atas tadi saya rubah menjadi 175 175 15. Select. Oke, kemudian display table atau teman-teman bisa ketik CTRL-T ya, itu shortcutnya. Kemudian kita pilih ini, kita matikan saja analisis result. Yang desain data ya, still summary data. Ini di checklist, kemudian select load case-nya. Nah, ini kalau ikatan angin tidak perlu menggunakan yang ekstrim ya teman-teman. Nah, seperti ini. Envelope juga tidak usah. Jadi cukup kuat, layan, dan fatigue saja. Oke, klik OK. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada warning ya teman-teman, tapi tidak ada message-nya. Oh, ternyata disampaikanlah oleh program ini bahwa batang kita terlalu langsing begitu ya. Nah, teman-teman, tapi ini hal yang tidak fundamental begitu ya. Teman-teman bisa menambahkan lateral bracing pada ikatan angin ini ya, seperti pemasangan stiffener begitu pada elemen ikatan angin atas. Tapi sementara ini untuk rasio ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, dan nah ini teman-teman kalau mau menampilkan ke Excel, maka ketik file, kemudian export current table to Excel.
Oke, nah ini adalah tampilannya dengan rasio ini. Oke. Nah ini ya, ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Atau kalau teman-teman meragukan tingkat kelangsingan batang ini, maka teman-teman bisa merubah dimensinya lagi menjadi lebih besar. Oke, nah itu adalah salah satu contoh untuk menampilkan report dalam laporan, begitu ya, dalam laporan tugas maupun laporan project untuk rasio masing-masing elemen, dan itu dilakukan pada setiap elemen struktur ya teman-teman, baik itu balok melintang, balok memanjang, ikatan angin atas, rangka utama diagonal, dan horizontal. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar atau email saya melalui email yang ada di description box. Oke teman-teman, dari sini teman-teman sudah mempelajari bagaimana analisa struktur dari segi kekuatan, dari segi lendutan, kemudian mengecek momen dan juga gaya geser, kemudian bagaimana menampilkan hasil analisa struktur tadi ke dalam Excel. Untuk momen dan geser sama ya teman-teman, bisa select dulu elemennya mau dicek yang mana, kemudian show table atau set RLT nanti bisa teman-teman tampilkan melalui Excel. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, sampai sini dulu video analisa struktur jembatan kita dalam mata kuliah konstruksi jembatan pada video part kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.